أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayuhat thalibat, para santriwati yang saya banggakan dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembelajaran hadis pada minggu kali ini, yang mana ini adalah sesi yang ke-12. Dan pada sesi ini adalah kita membuka lembaran bab baru, yaitu babus siwak. Dan sebelum kita memulai, marilah kita berdoa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna ilman nafi'ah. Ayuhat thalibat, hayya nadkhul fi babi as-siwak. Babu siwak, bab yang menjelaskan tentang siwak. As-siwaku bikasri sin, dengan mengkasrokan sin, ismun lil 'udi alladhi yutasawwaku bihi, yaitu suatu penyebutan untuk sebuah kayu yang dipakai untuk menggosok gigi. Walil fi'li alladhi huwa dalkul asnani bil 'udi aw nahwi, atau kadang juga dipakai untuk menyebutkan perbuatan yang mana perbuatan itu adalah menggosok gigi dengan al-aud atau suatu kayu, siwak, au nahwi, dan lain sebagainya. Litudhiba as-sufrata wal awsakh, untuk menghilangkan warna kuning atau kotoran dari mulut. Waliyutahhiru al-famma wa yaghsul as-thawab, dan juga untuk mensucikan atau membersihkan mulut dan untuk mendapatkan pahala. Munasabatu dzikrihi huna annahu min sunanil wudu wa min at-tahara al-muraghabu fiha. Adapun kesesuaian penyebutannya di sini, bahwasanya siwak itu termasuk dari sunnah wudu dan itu termasuk dari tahara yang dianjurkan di dalamnya. Nah, mubasyarah ila al-hadis as-sabi asyar, hadis yang ke-17. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Sekiranya aku tidak akan memberatkan atas umatku, maka aku akan memerintahkan mereka untuk siwak pada setiap salat. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Thumma al-ma'na al-ijmali syarhuhu min kamali nuskhi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatihi al-khaira li ummatihi, dan termasuk dari kesempurnaan ketulusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kecintaannya pada kebaikan untuk umatnya. Wa rahwatihi ayyul jukulla babin ya'udu alaihim bin naf'i, dan juga dorongannya agar umatnya itu selalu gigih pada setiap pintu yang memberi mereka manfaat. Liyanalu kamala sa'adah an hassahum ala tasawwuk, dan untuk agar para umat itu mendapatkan kesempurnaan kebahagiaan, maka beliau memerintahkan mereka untuk bersiwak. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam lamma alima min kasrati fawaidis siwak wa athara manfaatihi ajilan wa ajilan, dan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika mengetahui banyak faedah siwak dan juga efek manfaatnya secara langsung ataupun tidak, kada yulzimu ummatahu bihi inda kulli salatin,
hampir saja beliau mewajibkan atas umatnya untuk bersiwak pada setiap sholat. Walakin likamali syafaqatihi wa rahmatihi, dan akan tetapi termasuk dari kesempurnaan kasih sayang dan juga rahmatnya beliau kepada umatnya, khafa ayyufridahullahu ta'ala alaihim, beliau takut kalau Allah itu mewajibkan atas mereka, fala yaqumu bihi fayasamu, dan kemudian mereka tidak mampu mendirikan, tidak melaksanakan, maka mereka akan berdosa. Famtana'a min fardihi alaihim khaufan wa isfaqan wa ma'a hadha raghabahum fihi wa haddahum alaihi, dan beliau tidak jadi mewajibkan atas mereka karena takut dan juga sayangnya beliau. Akan tetapi bersamaan dengan hal ini juga beliau masih tetap mendorong umatnya untuk siwak dan juga menganjurkannya untuk bersiwak. Tsumma ma yukhadhu minal hadis, fawaidul hadis. Al-awwal istibabu siwak wa fadluhu alladhi balagha bihi darajatul wajibat fi tsawabi. Disunahkannya siwak dan juga keutamanya yang mana telah sampai pada derajat wajib dalam pahalanya. Tsumma asani ta'akkudu masyru'iyatis siwaki inda shalah. Dikuatkannya syariat siwak pada setiap salat. Nah, taib ini penjelasannya silakan dibaca sendiri. Insyaallah tidak tidak ada yang bertentangan dengan fawaid atau faidah lainnya. Summa asalis fadlul wudu'i was salati al musta'malu ma'ahuma as-siwak. Keutamaan wudu dan salat yang memakai beserta keduanya itu siwak. Jadi ada keutamaan bagi wudu dan salat yang disertai dengan siwak. Summa arabi annahu lam yamna min fardhi siwaki illa makhafatal masyaqqa fil qiyami bihi, dan bahwasanya beliau tidak melarang dari mewajibkannya siwak, ya, jadi tidak melarang dari kefarduan siwak kecuali karena takutnya beliau, ya, takutnya memberatkan ketika melakukan siwak. Jadi takut memberatkan ketika melakukan siwak. Karena tidak semuanya kaum muslimin itu mempunyai siwak. Suma al-khamis kamalu syafaqati Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ummati wa khawfi alaihim. Ya, sempurna kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya dan juga takutnya beliau atas mereka. Suma sadis anna syar'a yusrun la usrun fi wala masyaqqah. Bahwasanya syariat itu mudah, tidak sulit di dalamnya dan tidak ada yang memberatkan. Suma sawi an-nadarul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Bahwasanya meninggalkan kerusakan itu didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Nah, Al-hadits ats-tsamin asyar, hadis yang ke-18, an Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu qala, dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yashusu fahu bisiwak. Beliau apabila terbangun dari tidurnya di waktu malam, beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Rawal Bukhari, atau hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Qala al-muallif ma'nahu yaghsilu wa yadlubu. Ya, jadi muallif mengatakan arti dari yashusu ini adalah membasuh dan juga menggosok. Al-makna al-ijmali, makna secara global, min mahabbati Nabi sallallahu alaihi wasallam lin-nadhafa wa karahati lir-raiha al-kariha. Termasuk kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap kebersihan
dan ketidaksukaannya terhadap bau yang tidak enak. Karena idza qama min naumil laili at-tawili alladhi huwa madhanatu taghayyuri raihatil fam. Beliau apabila terbangun dari tidur malamnya yang panjang, yang mana hal itu menjadi momen perubahan bau mulut, dalaka asnanahu sallallahu alaihi wasallam bisiwak. Beliau menggosok giginya dengan siwak. Liyaqta'a ar-raihah. Agar menghentikan bau mulutnya yang tidak enak. Waliyang suta ba'da maghalabatin naum 'alal qiyam, dan juga agar membuatnya bersemangat untuk bangun setelah tidurnya. Lianna min khasa'isi siwaki aidan at-tanbih wa tanshid, dan juga karena termasuk dari kekhususan siwak adalah at-tanbih wa tanshid. At-tanbih itu ya kewaspadaan dan semangat. Ya, jadi untuk menambah kewaspadaan dan juga semangat. Tsumma ma yu'khadhu minal hadis al-awwal ta'aqqudi masyru'iyyati as-siwak ba'da naumil lail. Ya, kuatnya disyariatkannya siwak setelah bangun tidur pada waktu malam. Wa ilatuhu anna nauma muqtadi li taghayyuri raihatil fam. Sebabnya ilahnya untuk disunahkannya siwak karena tidur itu adalah sesuatu yang membuat adanya perubahan bau mulut. Wasiwaku huwa alatun tanzifiyah, dan siwak itu adalah alat untuk membersihkan. Walihadza fa innahu yusannu inda kulli taghayyur. Maka dari ini siwak itu disunahkan pada setiap perubahan bau mulut. Tsumma asani ta'aqqudi masru'iyati siwaki inda kulli taghayyurin karihin lil fami akhdhan minal ma'na as-sabiq. Dikuatkannya syariat bersiwak pada setiap ada perubahan bau mulut yang mengambil faedah dari makna yang sudah berlalu tadi. Tsumma asalis masru'iyati an-nadhafa 'ala wajhil umum. Jadi syariatkannya kebersihan secara umum. Wa annaha min sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa minal adabi as-samiyah. Karena itu termasuk dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga termasuk adab yang luhur. Taib ayyuhat talibat rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah sesi yang ke-12. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.